Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan seorang guru ya, guru bahasa Jepang yang sangat berpengalaman sekali di bidangnya karena beliau ini punya pengalaman dari mengajar anak SD sampai perguruan tinggi atau universitas. Dan sekarang beliau ini mengajar di sebuah LPK yang disebut dengan Asela ya. Asela ini LPK yang berada di Bali ya. Nah, di sini yang menarik yang ingin saya tanyakan ke beliau ini karena di LPK ini mempunyai program atau target kepada siswanya itu dalam 4 bulan itu sudah bisa lulus yang namanya N4. Itu sangat luar biasa bagi saya karena saya juga untuk mencapai itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi di Asela ini cukup 4 bulan siswa sudah bisa lulus yang namanya N4. Dan di sini juga kita akan kenalan juga dengan seorang siswa yang sudah lulus N4 dengan mengikuti program 4 bulan ini. Ya, kita langsung saja berkenalan dengan beliau dengan namanya Pasti Sensei ya. Jadi beliau ini juga mantan guru saya yang pernah mengajar saya ketika saya belajar bahasa Jepang di Universitas Saraswati. Oke, kita langsung saja kenalan dengan beliau. Oke です。いいですか、皆さん。はい。はい、いいです。はい。まず挨拶しましょうか。皆さん、こんにちは。はい、こんにこんにちちは。は。パシ先生、久しぶりですね。お元気ですか？はい、おかげさまです。そうですね、久しぶり。はい。私も元気です。名前、アンギさんも元気ですか？初めてはい、会ったんだけど。元気です。はい。よろしくはい、元気です。よはい。ろしくお願いします。Oke, saya lanjut saja ya. Jadi yang pertama-tama saya ingin minta Pasti Sensei ya buat kenalan dulu sama teman-teman kita ya. Mungkin banyak yang belum kenal juga dan mungkin tadi juga saya kenalkan juga, tapi saya ingin Sensei pasti mengenalkan dirinya dengan sendiri dan kalau bisa itu menggunakan bahasa Jepang ya Sensei ya. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. どはい、うぞ。いいですか？はい、どうぞ。はい。はい、皆さん、こんにちは。こんにちはじは。めまして。はい、はじめまして、パスティと申します。今、アクセラで、オペレーション責任者として仕事をしています。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。もう一人、アンギさんも、自己紹介をお願いします。はい、どうぞ。はい、こんにちは。アンギと申します。アクセラの学生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、まず、パシ先生に聞きます。後でアンギさんに聞きます。いいですか？はい。はい。まず、パシさん、ですね、pengetahuan setahu saya ya Pasti Sensei itu adalah seorang sensei yang mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali ya. Jadi mungkin sudah mengajar dari anak-anak sampai dewasa itu mungkin di situ banyak banget pengalamannya ya. Bisa nggak Pasti Sensei sang ini berbagi pengalaman mengenai mengajar bahasa Jepangnya? Ya, silahkan Pasti Sensei. Pengalaman yang di mana dulu nih? Mungkin spesifikasinya ya. Lebih ini dulu lah, lebih tapi secara umum dulu. Nanti baru kita saya tanya yang secara umum. Pengalamannya dulu deh. Pengalamannya ngajar. Ya. Ya, untuk pengalaman mengajar, saya di salah satu universitas swasta itu kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun mengajar bahasa Jepang, kemudian di SMK itu sebentar saja, kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun ada mengajar. Kemudian di salah satu akademi itu D3 juga pernah mengajar selama 2 tahun. Kemudian ngajar untuk anak SD juga pernah, tetapi itu
secara kayak les gitu. Jadi ke LPK juga saya mengajar dan sekarang juga saya lagi bekerja di LSP. Wow, luar biasa sekali pengalaman mengajarnya Ibu ya. Jadi bisa dibilang dari anak kecil sampai dewasa sudah pernah diajar sama Ibu Pasti ini ya. 次の質問なんだけど、jadi dalam apa namanya lingkup saya spesifikkan lagi nih pertanyaannya. Jadi pertama-tama saya ingin tahu ya untuk apa namanya mengajar di Oke,いいですね. Jadi kalau misalkan mengajar di universitas itu pastinya banyak kendala ya, Sang ya. Atau misalkan kendala yang paling besar atau yang paling sering dihadapi di dunia mengajar di universitas itu apa sih? Kalau boleh tahu, Sensei? Kebetulan saya mengajar di universitas swasta yang kuliahnya itu malam hari ya. Jadi mahasiswanya itu 80% belajar kerja sambil kuliah di sastra Jepang, seperti itu kondisinya. Jadi bisa dibilang mahasiswa pulang kerja kemudian datang ke kampus dalam kondisi capek. Ya bisa dibayangkan kan ya. Iya, benar-benar. Bagaimana tantangan di sana mengajar mahasiswa yang dalam keadaan capek, ngantuk. Ya di sana tantangan seorang mengelola kelas bagaimana semenarik mungkin agar materi yang kita sampaikan bisa disampaikan dengan baik ke mahasiswanya, seperti itu sih. Ya. Wah, benar. Kemudian untuk pengalaman mengajar di universitas, kebetulan waktu itu saya seringnya mengampu mata kuliah Kaiwa dan Chukyu. Jadi Chukyu Nihongo itu di levelnya Bumpo yang untuk N2 ya. Kalau Kaiwanya itu dari mata kuliah Kaiwanya itu dari semester 1 sampai level bisnis Kaiwa itu saya pegang mata kuliahnya itu. Jadi kalau untuk Kaiwa megang mata kuliah di sana, pengalaman saya mahasiswanya itu kalau bumponya mungkin mereka bisa memperoleh nilai 100 ya kalau ujian. Tetapi untuk Kaiwanya sendiri, mahasiswanya itu sangat sulit sekali untuk menerapkannya, bisa komunikasi dalam bahasa Jepang. Nah, bagaimana di sana agar mahasiswanya mau aktif bicara, jadi tentunya dengan mempersiapkan metode Kaiwa yang menarik ya di sana, seperti itu. Jadi selama mengajar Kaiwa ya saya berusaha menggunakan metode-metode yang bisa diserap itu terangsang mau berbicara, seperti itu. Karena merangsang mahasiswa untuk mau berbicara itu yang paling sulit selama pengalaman saya mengajar. Berarti itu memang tantangan yang luar biasa ya Bu ya. Pertama, mengajar orang yang capek, mengantuk, ya pastinya itu memang benar-benar perlu metode yang benar luar biasa, yang menarik, yang bisa membuat mereka atau membangkitkan selera mereka untuk belajar ya Ibu ya. Terus untuk Kaiwa juga mungkin di awal memancing atau merangsang anak-anak itu agar aktif berbicara itu memang benar-benar saya juga pernah rasakan memang benar-benar sulit sekali. Tetapi kalau mereka sudah mulai terangsang dan termotivasi untuk berbicara, itu lain lagi sih masalahnya. Tetapi memang di awal saya memang akui memang itu memang benar-benar tantangan yang luar biasa. Wah, tetapi itu mendengar penjelasan Ibu Pasti dan kebetulan saya juga pernah jadi siswanya Bu Pasti dan saya tahu itu benar-benar kelasnya memang benar-benar lain daripada yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Dan mungkin itu saja ya, mungkin untuk penjelasan. Lainnya gimana Dewa? Lainnya omoshiroi juga. Kelasnya lain. Tetapi waktu itu ada yang agak tegang gitu loh. Jadi kurang omoshiroi juga ada kan.
setiap Ya, dosen punya variasi dan punya gaya tersendiri sih ya untuk mengajar di situ. Mm-mm. iya betul. Oke, Ya. oke, just Sugino Chitsumon ikimasu. Jadi dari penjelasan Bu Hai. Pasti saya menangkap tadi bahwa Pasti Sensei ini pernah mengajar di universitas, terus sekarang di LPK juga pernah ya Ibu ya. Walaupun sekarang di LPK Ya, bertugas betul. sebagai apa sekarang Ibu di LPK-nya? Masih tetap mengajar juga atau Saya kalau di Axela saya berjob untuk di operasionalnya. Jadi untuk mengajarnya itu kami beberapa guru yang tugasnya memang untuk fokus. Kalau saya kebetulan sekarang ditugaskan di operasional, jadi tidak ada tugas untuk mengajar. Namun di LPK sebelumnya itu saya memang fokusnya mengajar begitu. Oke, naruhodo. Pertanyaannya adalah sekarang apa sih perbedaannya, Bu? Perbedaan belajar di universitas atau mengajar di universitas sama mengajar di LPK itu apa sih perbedaannya? Yang Ibu temukan gitu, yang Ibu rasakan yang lebih apa perbedaan yang kelihatan sekali gitu. Apa sih perbedaannya? Kalau untuk pengalaman pribadi saya mengajar di universitas sama di LPK itu tentu beda ya. Jadi kalau di universitas seperti yang tadi saya sampaikan, mahasiswanya beragam. Ya, ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Kalau di LPK sendiri itu, jadi LPK itu kan punya tujuan dan punya target masing-masing. Jadi mengajar di LPK itu menyesuaikan dengan apa sih target dan tujuan dari LPK tersebut untuk melatih para siswanya seperti itu. Tersebut seperti itu. Oke, sumimasen. Mau ichido itte mo ii desu ka? Tadi putus-putus, bisa nggak Hai. Iya, mohon Oh maaf. ya. Oh ya. Jadi saya ulang sistem mengajar di universitas dengan LPK ya. Iya, Ibu. Oh ya. Mengenai perbedaan di mengajar universitas sama di LPK, menurut berdasarkan pengalaman pribadi saya, tentunya masing-masing punya apa ya? Kan masing-masing punya tujuan yang berbeda ya. Kalau di universitas kan tujuannya secara umum. Kalau di LPK kan spesifiknya itu tujuan siswa belajar itu untuk agar cepat bisa kerja di perusahaan. Misalnya kalau LPK yang terus ke Jepang, jadi tujuannya mereka belajar di LPK itu kan untuk agar cepat bisa bekerja di perusahaan Jepang seperti itu. Jadi melalui target dan tujuan itulah sistem pengajarannya menyesuaikan seperti itu, Dewa. Oh, inggih. Oke, berarti kalau di LPK itu di Asela ya, Bu ya, LPK-nya Asela ya, Bu ya. Oh ya, kalau di Axela, Dewa sekarang nanya yang di Axela ya. Ya, di Asela itu yang target paling utama apa sih, Bu? Dan salah satu target yang benar-benar paling sulit dicapai itu biasanya apa sih, Bu? Kalau di LPK Axela, jadi apa ya? Tujuan dan targetnya tergantung dari kebutuhan masing-masing siswa yang belajar bahasa Jepang. Ya, kalau sekarang kan trendingnya targetnya N4 ya, kalau mau bekerja di perusahaan di Jepang. Jadi siswa yang targetnya mau belajar N4, ya kita jadi menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing siswa yang kami latih. Kalau siswa yang kami latih targetnya harus kami rancang silabus dan sistem pembelajarannya ya sesuai dengan target kami di Axela seperti itu.
Oke, Bu. Kalau siswa yang targetnya tanpa harus lulus N4 ya beda lagi. Silabus dan rancang pembelajarannya beda lagi seperti itu. Jadi menyesuaikan sesuai dengan target dan kebutuhan masing-masing siswa yang belajar. Oh, iya iya. Berarti menyesuaikan Ibu ya, menyesuaikan targetnya. Kalau dia targetnya N4 ya udah. Ya. Kebanyakan diajarnya tentang N4 dan kalau yang misalkan cuma untuk kaiwa saja mungkin yang diterapkan itu yang lebih didalami di situ adalah kaiwanya seperti itu Ibu ya. Ya, betul. Nah, ini satu nih menarik nih buat saya Sensei. Kalau misalkan nih dalam pengalaman juga dan mungkin sudah kenyataan atau realnya di lapangan itu kalau misalkan orang dari start belajar sampai hingga bisa lulus yang namanya N4 itu berapa lama sih Bu membutuhkan waktu biasanya? Targetnya gitu. Kalau kami di LPK Aksara memang memiliki target itu 4 bulan. Dari start, dari awal, dari siswa yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Jepang, itu target kami untuk bisa N4 itu 4 bulan. Nah, sesuai dengan namanya Aksela. Aksela itu adalah akselerasi ya. Akselerasi itu percepatan menuju suatu titik. Jadi kami LPK Aksela ini mengakselerasi itu dengan cepat untuk mencapai satu tujuan. Jadi kami memang merancang sistem program N4 itu 4 bulan silabusnya. Dalam 4 bulan jadi targetnya sudah bisa yang namanya lulus N4 Ibu nggih. Dan kenyataannya dan realnya seperti apa Ibu? Emang sampai saat ini bisa nggak mencapai target itu? Banyak nggak? Ada nggak beberapa siswa yang lulus dengan target 4 bulan itu Bu? Yang siswa kami yang sudah kami terapkan target 4 bulan lulus N4 itu memang sudah terbukti Dewa. Jadi bahkan ada salah satu siswa kami yang dalam waktu 3 bulan 2 minggu, itu 3,5 bulan ya. 3,5 bulan yang sudah lulus N4. Ya. Wow, luar biasa. Jadi kami memang merancang silabusnya itu sedemikian rupa sesuai dengan nama Aksela, yaitu percepatan menuju suatu titik tujuan gitu Dewa. Wow, luar biasa. Dan mungkin salah satu siswa yang mungkin bisa bilang siswa terbaik di Aksela adalah ini Bu ya, Anggisang Bu ya. Ini mungkin udah lulus N4 juga Ibu ya? Ya sudah, Anggi itu lulus N4 setelah belajar 4 bulan di Aksela. Kalau yang siswa yang lulus dalam waktu 3,5 bulan, kebetulan koneksi internetnya kurang bagus, jadi tidak bisa join saat ini. Jadi ini si Anggi, salah satu siswa kami yang lulus dalam waktu 4 bulan belajar di Aksela. Naruhodo. Anggi-san, denpa warui kana? Macet ya? Anggi-san. 電波悪いんですか？そう、なんかそうみたい。いや、ここに大丈夫。ビデオが動いてないから。固まってる。本当。 Tapi videonya nggak gerak 動 dia. ってない？ 動いてない。video が。 benar。なんでだろう。なんだ？ 電波が悪いのかな？ どうしようこれ。 Bisa di login ulang aja ya, Anggi. あ、そうか。Oh iya, そうだね。はい、先生、わかりました。はい、お願いします。Wow, 4 bulan luar biasa itu Ibu. Bener. Luar biasa, 4 bulan bisa sampai N4. どうしようかな。
Bentar lagi, belum masuk ya. Anggi-san, oke. 聞こえますか？はい、聞こえますけど、ビデオ、じゃあ、OK。まだできない。大丈夫です、今は。じゃあ、これからちょっと、アンギさんに、大丈夫。聞きたいことがありますから、答えてください。はい。はい、いいですか? Mazu,自己紹介. Full. Iya des. Jadi, ziko shokainya yang lengkap ya. Yang seperti pas interview kayak gitu. Biar banyak ya. Ii desu ka? Sore dekiru kana? はい、できるんです。やってみてください。では、自己紹介を、してみてください。はい。こんにちは。アンギと申します。アクセラの学生です。19歳です。バリから来ました。よろしくお願いします。へえ、アンギさんは19歳なんですね。はい、19歳です。OK、19歳。じゃあ、ちょっと質問します。今、兄弟は何人いますか2人。2人ですね。アンギさんは何番目ですか？はい。アンギさんは何番目ですか？私2番目。2番目ですね。はい。2番目。2番目。はい。上はお兄ちゃんですか？姉ちゃんですか？お兄ちゃん。お兄さん。お姉さんね。はい、わかりました。じゃあ、もう一つ。お兄さん。男ね、お兄さん。はい。はい。じゃあ、次の質問。どうして日本語を勉強しようと思いましたか？どうして日本語を勉強しようと思いましたか？日本語でですか？できれば。できなかったら、インドネシア語でもいいですけど、ね。いや、大丈夫です。一番は、はい、どうして日本語をしようと思いますか？一番は私はから、日本で働きたいなので、日本語をしました。はい。それが1番目。2番目は2番目は何でしょう？そして2番目は働きたいと、私もなんか小さいからも日本の映画とか日本のアニメとかよく見たので、日本に興味があるので日本語を勉強します。わお、素晴らしい。そして、はい。はい、これはインドネシア語でも大丈夫かな？はい、じゃあ3番目はどうぞ。yang pastinyaインドネシア語で大丈夫ですね。はい、OK です。yang pastinya yang kerjanya tuh sih ingin nambah skill bahasa, karena skill bahasa bisa dipakai untuk kerja di suatu saat nanti kalau mau kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia とか、日本でとかできる日本語を勉強します。なるほど。他の理由はありますか？他の理由ありますか？日本人結婚したいかな。嘘でしょ。日本人と結婚したいですか？わお。すごい目的だね。はい。そうだね。もう少し。目的です。そうだね。頑張ってください。アンギさんならできると思います。はい、頑張ります。じゃあ次の質問なんだけどね。そうですか。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次の質問は、日本語でもいいし、インドネシア語でもいいです。はい。あなたはどうやって日本語を勉強しましたか？
どうやって日本語を勉強しましたか？どうやって日本語を勉強しましたか？ Mm-mm. Pertama belajar di Aksela. Mhm. Yang pasti belajar di Aksela kita karena cepat sama 4 bulan. Selain belajar di Aksela juga, tentunya di rumah juga harus ditambah lagi karena ngejar waktu yang dikasih dari LPK. Di LPK kita belajar Minano Nihongo selama 8 jam, satu hari itu satu bab. Bu. Hmm. Habis itu di rumah juga diulang lagi, habis itu tambahin buat besoknya 2 bab. Habis itu juga kita belajar, saya juga belajar tambahan kaiwa dari anime toka. Soshite watashi mo, saya mo Nihonjin to sering ngomong Ome TV toka. Hmm. Buat nambah dua atau mau nambah skill kaiwanya lewat belajar sama ngomong. Habis itu sih itu aja kayaknya, belajar Minano Nihongo, tambah belajar dari sensei, kaiwa Nihonjin to shabereru. Mhm. Sono. Jadi itu memang jadi kesehariannya cuma belajar aja ya kalau kesannya kalau kayak gitu ya. Yang pertama belajar teori, iya, iya belajar teori dulu di Asela, di LPK-nya, Dipraktekan. terus pulang lagi mungkin ada PR, syukudai atau apa, atau persiapan untuk pelajaran besoknya. Terus yang kedua itu belajar kaiwa mungkin dari Hai. anime. Terus yang sekarang mungkin ada yang namanya aplikasi Ome TV ya, Ome TV ya. Jadi di Ome TV Hai. bisa cari orang Jepang di situ, terus belajar ngomong di situ. Begitu ya berarti ya. Hai. Wow, Hai. sebarasi. Nah, untuk satu kali nih, untuk satu pertanyaan lagi. Misalkan untuk apa namanya menghafal kosakata atau kotoba, ada nggak tips buat menghafal kosakata yang cepat atau ada nggak? Kalau untuk Anggi sendiri. Tips untuk menghafal kosakata. Tipsnya sih aku dapat ini dari guru juga ya, sensei karane. Untuk ngapalin kotoba itu kita misalkan kita ngapalin satu kata suka itu gaku toka. Nanti itu daripada terus kayak cuma diulang di draft kayak isu gaku tabemono gitu aja, lebih baik itu kalian itu masukin itu paragraf dan setiap mau melakukan sesuatu, misalkan mau minum, mizo nonde nomimasu, nangka tabemono tabemasu, sono koto moto yasui ni natte, lebih mudah dihafalinnya daripada cuma diulang-ulang. Biasanya beberapa murid sukanya ngulang, lebih baik diaplikasikan ke kalimat dan saat ngelakuin hal itu dikatakan. Wow, luar biasa. Jadi itu kotobanya itu bukan dijadikan kotoba saja, dihafalkan dalam kotoba saja ya, tetapi diaplikasikan juga atau dikombinasikan juga dengan teori-teori yang telah dipelajari di sekolah dan apa yang kita lakukan, kita aplikasikan dengan sebuah kalimat. Tapi itu dalam sebuah kalimat dalam bahasa Jepang berarti ya. Hai. Wow, sebarasi. Jadi itu udah diterapkan juga berarti ya, Anggi-san ya. Hai. Hai, mainichi desu. Oke, hai. Ja, saigo no shitsumon. Jadi guru yang paling kibisi di Asela itu siapa? Ada nggak guru yang paling kibisi di situ? Ichiban kibisi wa Yaya Sensei. Yaya Sensei. Yaya Kibisi. Sensei to. Kenapa? Kibisinya seperti apa? Kibisinya seperti apa? Sebenarnya nggak ada yang terlalu kibisi, cuma Yaya Sensei tuh kayak auranya tuh kayak dapet gitu, kayak tegas gitu loh, kayak terus tenang. Kalau guru lain tuh agak santai gitu auranya. Naruhodo. Hai, wakarimashita. Hai, arigatou gozaimasu. Ja, Pashi sensei ni modorimasu. Pashi sensei, hai. Pashi sensei, 最後の質問
なんですけど、みんなになんはい。か、pesan-pesan, ada nggak untuk pesan-pesan untuk minasang yang sering nonton video channel saya? Ada nggak pesan-pesan untuk mereka dalam belajar bahasa Jepang atau apa aja boleh? Baik, dari saya, kalau yang mau belajar bahasa Jepang, disiplinnya itu mesti diterapkan. Jadi kalau memang targetnya mau belajar N4, itu bumponya, kanjinya, kemudian kaiwanya juga. Jadi kalau misalkan kalian belajar di sebuah LPK, kan ada 3 peranan penting yang di sana. Ada gurunya, ada muridnya, kemudian silabusnya. Ya. Jadi kalau gurunya bagus, silabusnya bagus, tetapi muridnya yang tidak mau belajar, tidak mau ada motivasi, ya sama saja. Guru bagus, silabus bagus, tidak bermanfaat. Jadi intinya di sini, yang mau belajar bahasa Jepang, yang penting ada niat. Niat, kemudian motivasi diri. Itu yang penting. Jadi belajar bahasa Jepang itu tidak bisa dikatakan santai ya, menurut saya. Ya, boleh santai, tetapi harus rajin memang. Apalagi bagian kanji atau menulis, kemudian kaiwanya juga. Kaiwa memang harus dipraktekkan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi lulusan S1 sastra Jepang tidak menjamin bisa kaiwa. Seperti itu. Jadi memang harus aktif semuanya, ya, seperti itu. Seperti itu sih pesan dari saya. Jadi belajar bahasa Jepang itu ya dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Kalau tidak dipraktekkan memang tidak bisa, tidak bakalan bisa sama sekali seperti itu. Yang penting niat dulu ada. Kemudian tujuannya belajar itu harus jelas. Kalau tujuan dan niat tidak ada, itu juga sangat mempengaruhi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Dewo. Ya. Oke, berarti yang terpenting adalah yang pertama niat dari siswa sendiri, terus dia itu harus punya target juga Ya. untuk memotivasi dirinya ya Sensei ya. Nah, terus di situ kalau misalkan Ya, didukung betul. juga oleh yang namanya gurunya baik sama silabusnya baik, otomatis targetnya akan kesampaian ya Sensei ya. Iya, betul. Ya. Jadi harus menurut saya 3 peranan itu harus menyatu. Jadi saling apa ya? Saling karena saling berkaitan itu. Ya, kalau salah satunya itu tidak ada, saya rasa targetnya bisa sih mencapai N4 itu cuman dalam waktu yang singkat seperti di Aksela 4 bulan itu saya rasa sulit ya. Kalau 3 peranan penting itu tidak saling berkaitan ya. Jadi ada gurunya, ada silabusnya, kemudian muridnya juga yang paling penting. Ya. そうですね。はい。Ya. 素晴らしいですね。素晴らしい経験。そうですね。本当にそれが一番大事ですよね。一人一人だけだったら、もうやっぱり目標できないんですよね。達成できないと思います。はい、その通りです。Oke, Aci-sang, terus Anggi-sang juga ya. Mungkin untuk interview hari ini Sensei akhir sampai di sini, dan mungkin ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi teman-teman kita yang baru akan belajar bahasa Jepang juga ya. Mungkin tadi juga Anggi-sang juga sudah sharing bagaimana caranya belajar bahasa Jepang juga sehingga bisa menghasilkan sesuai dengan targetnya. Oke, terima kasih sekali waktunya Pachi Sensei dan Anggi-sang ya. Anggi-sang, これからも頑張ってください。で、頑張ります。はい、パチさん、また次、またあると思いますので、その時によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では今日のインタビューここまで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。失礼します。